Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya pada lanjutan materi atau pembahasan modeling karakter seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini. Pada video sebelumnya kita sudah membuat badan, kemudian kepala, kaki, dan tangan. Sekarang kita akan lanjutkan membuat bagian mata daripada karakter yang sudah kita buat. Oke, silakan teman-teman buka file yang sebelumnya. Semoga sudah dipraktekkan dan berhasil mempraktekkan. Kita tampilkan dari view front, tekan angka 1 di keyboard, kemudian tampilkan modifier terlebih dahulu ya. Kita bisa modifier terlebih dahulu di icon kunci di sebelah kanan ini, kemudian add modifier, cari subdivision surface, tekan tab, kemudian tekan Z, cari wireframe. Nah, kita bisa sesuaikan untuk bagian matanya ini untuk dibuat di sini saja, kemudian kita pilih yang titik select. Kemudian untuk yang bagian matanya kita buat terlebih dahulu, tampilkan dari view solid. Kita ukurkan matanya itu di sini ya, solid. Nah, kita bisa seleksi bagian ini. Mungkin kita bisa geser seperti itu. Kemudian ini bisa geser sedikit. Tekan Z wireframe. Nah, bagian ini juga kita bisa geser sedikit. Jadi silakan teman-teman untuk menyesuaikan bagian matanya. Nah, kita bisa seleksi ini. Tekan Z wireframe. Kita bisa sesekali tekan Z solid ya, untuk memastikan bahwa yang sudah terseleksi itu adalah bagian yang depan ya. Nah, seperti ini misalnya. Kita bisa seleksi, kemudian geser kembali, tekan Z wireframe. Nah, seperti ini misalnya, kita bisa seleksi bagian yang depan, kita bisa geser sedikit, tekan Z wireframe. Nah, kita bisa turunkan sedikit, kita bisa naikkan. Oke, kalau sudah selesai, dirasa cukup, kita pilih yang bagian face select. Kita tekan Z solid. Nah, bagian yang terseleksi adalah seperti ini. Kita bisa tekan X, cari face, sehingga dia berbentuk bulat seperti ini. Kemudian teman-teman bisa seleksi garis. Sekarang tekan Alt Shift. Nah, sehingga menseleksi bagian lingkaran matanya ini. Kemudian kita bisa tampilkan, sesuaikan saja. Tekan E dan S. Teman-teman tekan E dan S, extrude. Kemudian bawa dia ke belakang, geser seperti ini. Kemudian tekan S kembali, dikecilkan, silakan disesuaikan saja ya. Nah, sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini. Tekan tab. Oke, kita sudah dapatkan untuk bagian matanya. Kita edit pada bagian hidungnya. Sekarang kita bikin mancung sedikit, diseleksi bagian di sini. Kita bisa geser dia ke depan sedikit. Nah, saya rasa seperti itu. Silakan teman-teman bisa sesuaikan kembali. Kemudian kita buatkan bagian mulutnya sekarang. Kalau di bagian mulutnya belum ada garis, teman-teman bisa tambahkan garis ya, Ctrl R. Kita bisa seleksi di sini, Ctrl R lagi sekali, kita bawa ke sini. Kemudian teman-teman bisa seleksi bagian sini untuk dibesarkan sedikit, digeser. Jadi ini teman-teman bisa sesuaikan saja ya. Kemudian kita tampilkan dari view depan, shortcut angka 1, tekan Z wireframe. Nah, kita coba sesuaikan sendiri saja untuk bagian mulutnya. Kita sesuaikan di bagian sini saja ya. Jadi kita bisa turunkan ini. Kemudian teman-teman bisa turunkan ini juga. Kita bisa buat garis terlebih dahulu dengan menggunakan loop cut ini, knife ini ya. Kita bisa seleksi dulu bagian garis atau dengan menggunakan knife. Teman-teman bisa tambahkan garis dari sini sampai sini, diseleksi, tekan enter di keyboard. Kemudian teman-teman cari move tool. Nah, silakan disesuaikan untuk bentuk mulutnya nanti. Kita bisa geser atau atur, sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian mulutnya. Teman-teman bisa geser atau turunkan bagian yang titik di bawah ini. Kemudian kita bisa seleksi lagi dengan menggunakan face select. Diseleksi bagian ini. Teman-teman bisa seleksi garis atau titik terlebih dahulu agar tidak terlalu besar mulutnya. Jadi kita bisa sesuaikan. Kemudian pilih yang face select. Teman-teman bisa tekan X, cari face. Nah, sehingga menghasilkan bentuk mulut seperti ini. Teman-teman bisa seleksi garis juga, tekan Alt, klik, kemudian extrude scale untuk bagian mulutnya. Silakan dia bawa ke dalam seperti ini. Tekan S kembali. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian mulutnya. Teman-teman bisa tekan tab. Kita bisa edit kembali, sesuaikan untuk bagian wajahnya yang mungkin kurang bagus. Silakan teman-teman sesuaikan kembali. Nah, kurang lebih seperti ini kira-kira ya. Tekan tab kembali. Kalau misalnya dia kurang, kita bisa edit kembali untuk bagian titik-titiknya. Oke, saya rasa cukup segitu untuk bagian
mata dan mulutnya, kita bisa tambahkan bagian kupingnya sekarang. Untuk bagian kupingnya, kita bisa seleksi bagian dua ini saja ya, dengan menggunakan seleksi bidang di sini. Teman-teman bisa tekan E dan S dan Y, jadi seperti ini ya, agar menipis dia. Teman-teman bisa extrude, kurang lebih seperti ini, tampilkan dari view depan. Selanjutnya bisa digeser-geser atau disesuaikan untuk ukuran daripada kupingnya. Teman-teman bisa seleksi bagian garis-garisnya ini, kita bisa geser bawa ke belakang dia. Kemudian kita bisa geser juga pada bagian yang di bawah. Teman-teman bisa tambahkan garis dengan menekan Ctrl R di bagian tengah-tengah sini. Kemudian diseleksi garisnya, diturunkan sedikit dia ke bawah. Kemudian di bagian garisnya ini juga diturunkan sedikit, digeser ke kanan. Kemudian bagian atasnya kita bisa edit juga, naikkan, kemudian geser dia bawa ke kanan sedikit. Untuk bagian tengah-tengah kita juga bisa naikkan ke atas sehingga membentuk seperti ini. Kita bisa geser bagian bawah ini agak ke depan sedikit dia. Kemudian kita bisa sesuaikan untuk besar dan kecilnya, tekan S dan Y. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk bagian belakang juga teman-teman bisa seleksi garis untuk dibawa sedikit ke belakang dia ya. Geser seperti ini agar lebih terlihat cekung. Kemudian seleksi titiknya di bagian tengah-tengah ini teman-teman bisa geser bawa ke belakang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bagian kupingnya, tekan Tab sehingga membentuk hasil seperti ini. Oke, silakan teman-teman bisa praktekkan atau edit kembali berkali-kali agar sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Silahkan disesuaikan. Kira-kira seperti ini untuk membuat mata dan gininya, lubang matanya. Kita bisa tambahkan lingkaran sekarang. Tekan Shift A, Mesh, cari UV Sphere. Kita bisa geser ke atas. Tekan RX90, tekan S. Tampilkan dari view depan atau tekan shortcut 1. Teman-teman bisa taruh atau posisikan di sini bagian matanya. Kemudian silakan disesuaikan, digeser dia bawa ke depan, tekan S dan Y. Kira-kira seperti itu ya. Jadi silakan disesuaikan kembali. Kemudian teman-teman bisa Ctrl C, Ctrl V terlebih dahulu. Tampilkan dari view depan, silakan posisikan untuk matanya juga. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagian matanya. Kemudian kita bisa berikan sepatu dia. Nanti untuk bagian bawahnya kita bisa berikan sepatu. Oke, kita coba dulu pada bagian bajunya dulu deh. Atau kita bisa rapikan terlebih dahulu untuk tangannya. Di bagian badannya teman-teman cari yang sudah di modifier tadi, viewportnya ganti menjadi 2 ya. Selanjutnya kita bisa tekan Tab untuk mengedit bagian tangannya, tekan Ctrl R, geser dia bawa ke atas, kemudian Ctrl R juga geser bawa ke bawah dia. Teman-teman bisa tambahkan juga ya bagian ibu jarinya. Kemudian kita bisa tekan Ctrl R untuk setiap jarinya, semuanya ditambahkan sehingga dia sedikit berbentuk bulat. Tekan Ctrl R untuk menambahkan garis, tekan Tab untuk mengakhiri pengeditan. Oke, saya rasa seperti ini untuk bagian tangannya. Kemudian kita bisa edit juga nih bagian tangannya ini ya. Silakan teman-teman bisa geser mungkin sedikit ini ya. Jadi turunkan sedikit dia. Nah, kemudian kita bisa geser bawa ke belakang. Tekan Tab. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan coba berikan baju dia langsung pada bagian badannya. Kita coba berikan baju langsung bagian badannya. Cari Face Select. Teman-teman bisa seleksi bagian-bagian bajunya ini ya, tetapi kita bisa bikin Shade Smooth dulu ya. Klik kanan Shade Smooth dulu. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita bisa tekan Tab, kemudian seleksi bidang-bidang yang akan kita berikan baju. Kita bisa seleksi terlebih dahulu bidang-bidang yang akan kita berikan baju. Kita bisa berikan baju lengan pendek saja. Kemudian tekan middle mouse. Silakan teman-teman sesuaikan. Di bagian belakang juga silakan diseleksi semuanya sampai ke belakang. Kemudian di bagian bahunya juga silakan disesuaikan. Nah, pastikan yang ingin ditambahkan baju sudah terseleksi. Kemudian teman-teman bisa tekan Shift D dan S. Kita bisa geser mouse-nya untuk dibesarkan, kurang lebih seperti itu. Diklik, kemudian tekan P di keyboard langsung ya. Kemudian pilih yang selection. Kita bisa tekan Tab. Nah, hasilnya akan seperti ini dia. Nambah bajunya dia.
Kita akan coba seleksi dia sekarang bajunya untuk kita atur. Kita kecilkan dulu, kemudian tekan tab, tampilkan dari view depan. Teman-teman bisa seleksi bagian bajunya ini dengan menggunakan seleksi garis. Tekan Alt klik, tampilkan dari view 1, teman-teman bisa geser di sini. Kemudian kita bisa geser juga seperti ini. Kita bisa tambahkan di sini untuk seleksi titiknya juga. Kita bisa turunkan dia untuk bagian baju di tengah-tengahnya tuh. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa seleksi juga bagian yang ini. Silakan teman-teman sesuaikan. Nah, kira-kira seperti ini untuk bagian bajunya. Tekan Alt klik, tekan S untuk dikecilkan. Kita sudah dapatkan bajunya. Kemudian teman-teman bisa atur sesuaikan untuk ukuran bajunya, bagian bawahnya atau bagian depannya silakan disesuaikan. Saya rasa saya kecilkan dulu. Kemudian yang di depannya saya kecilkan juga. Nah, kira-kira seperti ini untuk bagian baju. Kemudian di atasnya kita bisa edit juga, tekan Alt klik, kita bisa turunkan sedikit, tekan S untuk dibesarkan. Nah, tekan S dan Y, kira-kira seperti ini. Kemudian di seleksi ini digeser sedikit, turunkan. Nah, kita sudah dapatkan ini. Kemudian teman-teman bisa tekan Alt klik kembali, atau di sini ya. Atau teman-teman pilih yang dengan menggunakan garis ya, tekan Alt klik. Kemudian teman-teman bisa tekan extrude, tekan E, geser dia bawa ke atas, tekan S seperti ini ya. Kemudian tekan E dan S kembali seperti ini, kita bisa turunkan sedikit. Selanjutnya kita bisa ubah bagian clippingnya, jangan dicentang ya. Nah, cari bagian clipping di sebelah kanan ini. Kita bisa seleksi titik, kemudian digeser untuk membelah bajunya ya. Kira-kira ada belahan bajunya di sini. Seleksi. Nah, kira-kira seperti ini untuk belahan bajunya. Silakan teman-teman seleksi juga bagian titik-titiknya. Kemudian turunkan mungkin seperti ini. Digeser. Nah, silakan disesuaikan saja. Kemudian diturunkan, digeser. Kemudian bisa dinaikkan sedikit. Oke, silakan teman-teman kreasikan. Kita sudah dapatkan bajunya untuk karakter yang sudah kita buat. Kemudian untuk membuat celananya, kita bisa hilangkan terlebih dahulu bajunya. Kita bisa hilangkan terlebih dahulu bajunya di bagian mata di sebelah kanan. Oke, kita seleksi dulu. Oke, ternyata ini cube namanya. Kita klik 2 kali saja. Namanya baju. Enter. Kita bisa hilangkan matanya. Kemudian tekan tab. Kita bisa seleksi untuk menambahkan celana. Teman-teman pilih yang face select. Diseleksi bagian-bagian yang akan ditambahkan celana. Kita pakai celana pendek saja. Kemudian sampai belakang juga teman-teman bisa seleksi. Tekan Shift D, kemudian S, dibesarkan seperti ini. Kemudian tekan P langsung selection. Tekan Tab. Kita sudah dapatkan celananya. Bagian atasnya kita bisa seleksi dengan menggunakan seleksi garis dulu. Tekan S untuk dikecilkan karena nanti kan tertutup baju juga dia. Kurang lebih seperti itu. Kita coba atur kembali untuk bagian celananya. Bagian di sini kita bisa atur juga dia ke bawah ya. Nah, seperti ini kita bisa geser sedikit ke bawah. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tekan tab kembali, coba kita tampilkan. Oke, kita seleksi cue-nya ini ganti menjadi celana, enter. Bajunya kita bisa tampilkan. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita sudah dapatkan baju dan celananya. Kita tab edit bagian bajunya dulu. Kita bisa geser sedikit dia. Sudah, saya rasa cukup untuk bagian baju dan celananya. Kemudian kita buatkan sepatu dia. Untuk kakinya kita buatkan sepatu. Kita bisa seleksi bagian kakinya. Oke, ternyata bolong bagian kakinya ya. Kita bisa tekan tab. Kemudian teman-teman bisa seleksi titik. Seleksi semuanya, tekan F di keyboard. Artinya face ya. Oke, kalau sudah ditambahkan face di bagian bawah, kita bisa seleksi dengan menggunakan face select juga. Kita bisa seleksi bagian kakinya, sama caranya dengan menambahkan baju dan celana tadi. Kita bisa seleksi seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tekan Shift D, tekan S, dibesarkan. Kemudian tekan P, pilih selection, tekan tab. Sehingga menghasilkan sepatu seperti ini. Silakan tekan S kembali, dibesarkan kurang lebih seperti itu ya. Silakan teman-teman bisa atur posisinya sedikit dulu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian
kakinya. Oke, tekan shortcut G di keyboard ya. Tekan shortcut G di keyboard, kemudian teman-teman bisa tekan S, tekan shortcut G, geser dia bawa ke atas. Kemudian teman-teman pilih yang titik-titik selectnya, cari vertex select, dibesarkan sedikit, kemudian ini dinaikkan kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian sebelah kanan, di bagian titik ini kita bisa geser juga sedikit, kita tekan Z, cari wireframe. Nah, di bagian sepatunya silahkan teman-teman seleksi dulu, tekan Z solid. Nah, kita sudah dapatkan, kita bisa geser bawah ke atas. Silakan teman-teman sesuaikan untuk bagian sepatunya, mau bentuknya seperti apa, silakan disesuaikan saja. Oke, saya rasa cukup seperti ini untuk bagian sepatunya ya. Kita bisa seleksi face select, kemudian kita bisa turunkan sedikit, tekan Ctrl R untuk menambahkan garis, tekan Ctrl R kembali untuk menambahkan garis, tekan Tab. Oke, silakan teman-teman sesuaikan ruk sepatunya ya. Oke, kita sudah dapatkan hasil seperti ini. Tinggal kita menambahkan rambut saja. Kemudian untuk mewarnai, silakan teman-teman bisa praktekkan terlebih dahulu sampai menambahkan baju, celana, dan sepatu. Kita lanjut pada video berikutnya. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan. Terima kasih.